In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawes Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada Minggu Advent yang ketiga, persiapan kami untuk menyambut kedatangan putramu pada hari Natal semakin dekat. Semoga kami bersukacita, bersorak-sorai bersama seluruh makhluk ciptaanmu dalam menyambut kelahiran putramu Yesus Kristus, bukan hanya pada hari Natal, tetapi juga setiap saat pada hari-hari kehidupan kami, Yesus yang datang kepada kami. Semoga kami sama seperti Nabi Yesaya, sama seperti Santo Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Terpujilah Engkau, Bapa, Pencipta langit dan bumi, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 10 sampai 11. Kata Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Selamat berhari Minggu, Minggu Gaudete. Bersukacitalah. Kita bersukacita karena penyelamat kita sudah dekat. Penantian kita menuju perayaan Natal memasuki pekan yang ketiga, dan kita diajak untuk bersukacita. Itulah sebabnya minggu ini disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam rangka itu saya memilih bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Dari kitab Nabi Yesaya yang kita baca pada hari ini, Yesus sendiri mengatakan di depan umatnya di Nazaret, hari ini juga
genaplah nas yang kamu dengarkan itu, yakni bahwa Roh Tuhan ada padaku, aku diutus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik bagi orang-orang yang tertindas, bagi para tawanan, untuk mereka yang mengalami belenggu-belenggu sakit penyakit, dan tahun rahmat Tuhan dinyatakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat merenungkan bacaan yang pertama ini, saya ingat akan dialog saya dengan seorang budayawan, guru dan sahabat saya yang pernah datang ke pastoran dan kemudian menyulap ruang tamu di pastoran Unika Sugio Pranoto ketika itu saya masih bertugas di sana, yaitu abah saya Sujiwo Tejo. Beliau rawuh dan kemudian mengajak saya untuk melakukan podcast dengan tema Sukacita Merawat Bumi Rumah Bersama melalui perjuangan mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya cuplikkan bagian-bagian yang dapat membantu setidaknya saya, moga-moga panjenengan juga, dalam memahami bacaan yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya tentang sukacita. Kita nikmati cuplikan itu. Yang saya sebut dengan biasanya Romo saksofon karena dia pemain saksofon yang ada. Diulangi lagi yang syair Jawanya, Romo. Tanpa gitar. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang adili. Bumi Pertiwi sudah memberi, Bumi Pertiwi disakiti, Bumi Pertiwi yang mengadili. Bener gak kira-kira terjemahannya? Persis itulah. Ini syair dari mana, Romo? Syair ini dirumuskan oleh teman-teman para pejuang penjaga lingkungan, sahabat-sahabat kita di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Itu daerah padi ke Rembang. Ya, jadi kalau menurut peta yang namanya kawasan Pegunungan Kendeng Utara itu meliputi 7 kabupaten. Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, khusus Jawa Tengah itu ada Blora, Rembang, Pati. Blora itu tempatnya Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur, dan di situ ada tokoh sebelum Pramudia, pejuang zaman kolonialisme. Siapa itu? Namanya Mbah Samin Suro Sentiko. Oke, Samin nah, Suro dari situlah Sentiko. kemudian ada istilah Samin. Oke, Ahli warisnya disebut seperti itu. Nah, mereka yang membuat lagu tadi. Oke. Mereka tidak sekolah formal tidak dijalani. Itu sebagai bentuk komitmen memegang teguh ajaran Mbah Samin yang waktu zaman Belanda memang melawan tanpa kekerasan dengan tidak sekolah.
Ini ahli warisnya masih ada, abahku. Mereka berjuang menjaga Pegunungan Kendeng Utara ini. Nah, lalu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi sing ngadili. Ibu bumi Ibu bumi sudah memberkati. Ibu memberi. bumi bahkan yang disakiti, ibu bumi yang akan menghakimi. Ini Bukan dari kita, bukan. Samin, ini bukan kita yang ngendikan Pak Samin Surosentiko. Ahli warisnya. Oke, terus nanti ke sana daerah itu daerah Rembang, ada Gusmus. Ada Gusmus. Ini kok nggone, ini kan nggak usah sebut, tapi ini kan soal pabrik semen itu kan. Iya. Karena di situ ada sumber daya kars. Betul, kars. ada namanya KBAK, Kawasan Bentang Alam Kars. Dan setiap KBAK itu juga di sana ada CAT, cekungan air tanah. Oh, ada air di situ. Ya, cekungan air tanah yang menghidupi masyarakat di sekitar bahkan di tempat-tempat lain. Oke. Maka harus dijaga. Saya harus sampaikan ke teman-teman, obrolan ini terjadi sebelum besoknya Romo Alois Budi akan kawisudo menjadi doktor. Kita ucapkan selamat dulu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, cuplian itu menampilkan dialog yang ditandai sukacita dalam keberagaman. Saya sebagai pastor Katolik, Mbah Sujiwo Tejo, sebagai budayawan yang memeluk agama Islam, namun beliau juga terbuka untuk semua orang dalam merawat bumi rumah bersama. Beliau menyatakan dengan sukacita keberpihakannya terhadap bumi dan kebudayaan yang sering dilecehkan, yang dihina, yang dieksploitasi, yang dirusak. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, harapan-harapan ideal tentang tahun rahmat yang ditujukan untuk kita semua, itu juga menjadi harapan kita. Dalam hal ini, saya banyak belajar dari Paus Fransiskus yang menerbitkan ensiklik Laudato Si, ajaran tentang perawatan bumi rumah bersama, karena di sanalah sukacita dianugerahkan kepada kita melalui anugerah bumi dan seisinya. Namun sukacita itu dirampas oleh kerakusan, keserakahan orang-orang yang merusak bumi, mengeksploitasi ibu pertiwi. Maka dalam sukacita kita berjuang bukan dengan kebencian untuk merawat bumi rumah bersama. Pembelajaran itu diteguhkan juga oleh perjuangan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan para petani, terutama masyarakat adat di daerah Pati dan sekitarnya, di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Mereka berjuang, yakni sedulur sikap yang merungkepi ibu bumi, peduli lingkungan, dan peduli alam. Minggu Advent yang ketiga mengajak kita untuk menyambut Kristus yang lahir dan menegakkan keutuhan ciptaan, kelestarian lingkungan, mewujudkan keadilan dan perdamaian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam